Baik, pertemuan hari ini kita akhiri. Untuk pertemuan minggu depan sekaligus dengan progres yang sudah dipokatkan sekarang ya. Teman-teman, nongkrong dulu yuk. Hayo, yuk. Assalamualaikum, Cak. Cak, kamu kenapa? Kok nangis? Ayo cerita dulu kenapa? Tahu lah, Pit, gue mau mati aja. Guys, Ica kemana? Tumben gak ngumpul. Kan biasanya dia paling rajin. Iya ya, kok gak ada sih? Gak tau nih, semalam sih nelfon aku, terus nangis-nangis kayak gitu. Biasa, cewek baper. Nangis, terus dia ngomong apa, Pit? Gak tahu nih, semalam sih dia cuma nangis terus, gak ngomong apa-apa. Udah, mungkin dia lagi galau, nanti juga balik lagi. Iya sih. Yaudah yuk, kita mending cabut aja sekarang. Iya. Cak, dari mana? Dari warung, kamu mau kemana? Mau ke rumah kamu. Udah tuh, ayo, yuk. Cik aja lagi. Masuk, Nokpit, duduk aja dulu di sini. Si Ica tuh kemana sih? Udah seminggu lebih loh dia gak masuk kampus. Serius? Sakit kali. Tapi kemarin sore aku lihat dia lewat depan toko aneh. Aneh deh, dia tuh udah diteleponin sama anak sekelas juga gak ada respon. Enggak sih, dia tuh sering banget loh minjem uang sama Jaki. Pas dia terakhir minjem tuh katanya buat nebus motor yang gede. Jadi motor Ica digade. Pantesan aku sering lihat dia jalan kaki. Hah? Jangan-jangan Ica kenal sama cowok gak bener? Menurut aku ini bukan masalah cowok aja, Dit. Soalnya kemarin aku ke rumah Ica, terus nemu kejanggalan gitu. Hah? Apa, Pit? Jadi kemarin tuh aku lihat ya, banyak banget obat-obatan, semacam obat penenang gitu. Aku awalnya sih nggak curiga ya, cuman... Jadi maksud kamu Ica Nih coba lihat ciri-ciri. ciri-ciri penyalahgunaan narkoba? Nabza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, meliputi zat alami atau sintetis yang bila dikonsumsi menimbulkan perubahan fungsi fisik dan psikis, serta menimbulkan ketergantungan. BNN 2009. Jenis-jenis nabza menurut Parto Diharjo 2008, nabza dibagi dalam 3 jenis, yaitu
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun bukan sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini dapat mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Sedangkan narkotika golongan 3 adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya. Lalu psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam 4 golongan, yaitu golongan 1 adalah psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contohnya adalah MDMA, ekstasi, LSD, dan STP. Golongan 2 adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, metakualon, dan sebagainya. Golongan 3 adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah Lumibal. Golongan 4 adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah nitrazepam, diazepam, dan lain-lain. Zat adiktif adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya rokok, kelompok alkohol, dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan. Tanda fisik atau orang yang menggunakan narkoba sebagai berikut: mata memerah, mual atau muntah, pilek tanpa sebab, sering sakit, keluhan mulut sakit, sakit kepala, mulut kapas, depresi. Rehabilitasi pengguna nafsa. Menurut Hawari, tahun 2008, jenis-jenis rehabilitasi antara lain. Yang pertama, rehabilitasi medik. Dengan rehabilitasi medik ini, dimaksudkan agar mantan penyalahguna nafsa benar-benar sehat secara fisik. Yang kedua, rehabilitasi psikiatrik. Rehabilitasi psikiatrik ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi yang semula bersikap dan bertindak antisosial dapat dihilangkan, sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan baik dengan sesama rekannya maupun personil yang membimbing atau mengasuhnya. Yang ketiga, rehabilitasi psikososial. Rehabilitasi psikososial ini dimaksudkan agar peserta rehabilitasi dapat kembali adaptif bersosialisasi dalam lingkungan sosialnya, yaitu di rumah, di sekolah, atau kampus, dan di tempat kerja. Program ini merupakan persiapan untuk kembali ke masyarakat. Yang keempat, rehabilitasi psikoreligius.
Unsur agama dalam rehabilitasi bagi para pasien penyalahguna nafsa mempunyai arti penting dalam mencapai penyembuhan. Unsur agama yang mereka terima akan memulihkan dan memperkuat rasa percaya diri, harapan, dan keimanan. Pencegahan penyalahgunaan nafsa menurut BNN tahun 2009 meliputi pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Yang pertama, pencegahan primer ditunjukkan kepada mereka, individu, keluarga, kelompok, atau komunitas yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan nafsa untuk melakukan intervensi agar individu, kelompok, dan masyarakat waspada serta memiliki ketahanan agar tidak menggunakan nafsa. Yang kedua, pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder ditujukan pada kelompok atau komunitas yang sudah menyalahgunakan nafsa. Dilakukan pengobatan agar mereka tidak menggunakan nafsa lagi. Yang ketiga, pencegahan tersier. Pencegahan tersier ditunjukkan kepada mereka yang sudah pernah menjadi penyalahguna nafsa dan telah mengikuti program terapi dan rehabilitasi untuk menjaga agar tidak kambuh lagi.